Motor MotoGP dibuat hanya untuk satu tujuan, menjadi yang tercepat. Karena tujuan itu part-part yang terpasang di motor haruslah yang terbaik. Part-part di MotoGP dirancang untuk punya bobot ringan namun kuat menahan tekanan angin dan hantaman keras saat pembalap mengalami kecelakaan. Saat motor melewati halangan angin dan menikung, sasis motor diharuskan untuk bisa elastis dan membengkok untuk bisa mengakomodir tekanan yang diterima oleh motor. Semakin baik kemampuan sasis dalam membengkok dan menerima tekanan, maka akan semakin stabil juga motor. Namun sasis tidak bisa sendirian dalam menstabilkan motor. Bantuan suspensi sangat diperlukan untuk menjaga motor tetap stabil saat menikung dan juga menghadapi hambatan angin. Suspensi mampu menstabilkan motor agar tidak mengayun-ayun saat lurus dan dapat membantu ban mendapatkan grip yang baik saat menikung. Saat ini hampir di semua tim di MotoGP menggunakan suspensi buatan Öhlins. Perusahaan asal Swedia itu pertama kali masuk ke ranah GP Racing pada awal tahun 80-an saat membantu pengembangan sasis Delta Box Yamaha generasi pertama. Sebelum kerjasama dengan Yamaha itu, Öhlins lebih banyak menyuplai kejuaraan motocross. Sesudah itu, baru Öhlins mulai mendominasi balap motor Grand Prix. Honda sebelumnya terkenal selalu menggunakan suspensi buatan Showa sampai pada tahun 2009 mulai bertransisi menggunakan Öhlins. Öhlins bisa membuktikan diri sebagai suspensi yang bisa lebih mengakomodir peningkatan performa motor MotoGP. Apalagi waktu itu memasuki era 800cc, kelincahan menjadi tujuan sebagian besar tim daripada tenaga. Sehingga suspensi yang lebih mampu untuk mengakomodir keseimbangan motor yang dimiliki oleh Öhlins lah yang akhirnya menjadi pilihan banyak tim dan pembalap. Showa sendiri waktu itu dirasa oleh Honda tidak bisa memberikan keseimbangan dan kelincahan yang sesuai untuk motor karena suspensi Showa jauh lebih lunak daripada Öhlins. Kepindahan Honda menggunakan Öhlins ini menjadi awal dari masifnya penggunaan Öhlins di MotoGP. Karena kini tim-tim satelit Honda juga mulai menggunakan Öhlins. Merek lain yang pernah menjadi supplier suspensi di MotoGP adalah Kayaba atau KYB. Sebelumnya mereka menyuplai tim Yamaha pada akhir 70-an dan terakhir kali ada di MotoGP pada tahun 2001 saat menyuplai tim Yamaha Tech 3. Kayaba atau KYB ini memiliki karakteristik jauh lebih keras daripada Showa dan Öhlins. Sehingga suspensi KYB kurang luas jika harus digunakan di lintasan dengan banyak tikungan. Saat ini KTM adalah satu-satunya tim yang tidak menggunakan Öhlins. KTM lebih memilih menggunakan suspensi buatan mereka sendiri, yakni WP Suspension. WP sendiri tidak hanya menyuplai KTM di kategori MotoGP, melainkan juga pada kelas Moto2 dan Moto3. Walau saat ini lintasan MotoGP masih didominasi oleh Öhlins, bukan tidak mungkin bahwa WP dapat berkembang untuk bersaing lebih sengit dengan Öhlins. WP sendiri memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan suspensi Öhlins. Kurangnya pengalaman dan data adalah satu-satunya hal yang kini jadi kelemahan WP daripada Öhlins. Showa juga sedang mengembangkan suspensi tipe baru bersama Honda HRC di lintasan World Superbike. Tinggal menunggu waktu sampai Showa kembali ke MotoGP. Active Suspension adalah suspensi yang bisa mengeras atau melembut secara otomatis lewat data yang sudah diinput pada suspens dan digerakkan secara otomatis lewat transmitter elektrik. Ducati pernah mencoba untuk mengembangkan perangkat tambahan yang bisa merubah Passive Suspension menjadi Active Suspension pada 2021 yang lalu. Front Right Hay Device atau dikenal sebagai Whole Show Device yang dikembangkan oleh Ducati tersebut memungkinkan pembalap menurunkan ketinggian suspensi secara manual saat balapan untuk mengulangi wheelie. Meskipun suspensi tidak serta-merta berubah ketinggian seperti Active Suspension yang asli, namun perangkat Ducati tersebut dapat meniru cara kerja Active Suspension walau harus dikendalikan secara manual oleh pembalap. Alasan tidak bolehnya jenis suspensi di MotoGP ini adalah terkait keamanan. Saat ini top speed MotoGP sudah bisa mencapai angka 360 km/jam dengan mudah. Adanya active suspension atau perangkat Ducati tersebut dapat membuat peningkatan top speed lagi. Hal ini dikhawatirkan membuat top speed MotoGP menjadi tidak bisa diakomodir dengan kekuatan rem yang cenderung stagnan.
sehingga adanya peluang active suspension ataupun perangkat yang bisa meniru cara kerjanya harus segera dilarang. Selain itu, active suspension yang full elektronik rentan terkena masalah elektronik yang membuat kinerja suspensi terkena malfungsi. Tahun 2022 yang lalu, dengan holoshoe device yang masih harus dioperasikan manual oleh rider saja, masih terdapat beberapa kali malfunction yang bisa membahayakan pembalap. Contohnya adalah beberapa kejadian yang menimpa Franco Morbidelli di GP Qatar 2021 yang lalu dan Alex Espargaro di GP Austria 2022 yang lalu. Jika terjadi malfunction saat pembalap tengah berada pada kecepatan penuh, maka kecelakaan pasti tidak dapat terhindarkan. Menimbang beberapa kemungkinan tersebut, hal tersebut Dorna dan FIM akhirnya secara resmi melarang penggunaan holoshoe device dan segala bentuk active suspension mulai musim 2023 ini. Suspensi di MotoGP juga tidak asal disetting keras seperti yang biasa orang kira. Semua settingan suspensi di MotoGP mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika motor disetting keras, maka motor akan lebih stabil di saat lurus karena persuspensi memiliki daya kejut lebih sedikit saat disetting keras. Motor juga tidak terlalu amblas saat memasuki zona pengereman kalau disetting keras. Akibatnya motor lebih stabil saat mengerem. Namun kelemahan dari suspensi keras adalah settingan ini membebani ban lebih berat, sehingga ban lebih mudah kehilangan cengkeraman ke aspal. Tidak hanya karena suspensi lebih menekan ban, namun pantulan yang dihasilkan saat membelok juga lebih besar, sehingga potensi kehilangan grip saat membelok juga menjadi lebih besar. Sementara suspensi dengan settingan lembut memiliki kelebihan saat menikung. Settingan empuk mampu menjaga geometri motor lebih baik saat menikung. Settingan empuk juga mampu untuk menghemat kompon ban karena menghasilkan lebih sedikit traksi daripada settingan keras. Kekurangan settingan ini adalah motor lebih sulit dikendalikan saat memasuki zona pengereman karena area front end motor akan terlalu amblas dan rear end motor mudah terangkat, sehingga pembalap akan sulit menggunakan rem pembalap ketika hard braking. Traksi juga menjadi lebih sedikit membuat motor lebih lama mencapai top speed, sehingga keseimbangan suspensi penting untuk dicari, tidak hanya asal setting keras. Suspensi di MotoGP terbuat dari bahan yang kuat namun juga ringan untuk menahan kinerja suspensi yang besar. Untuk tabung suspensi, baik Öhlins dan WP menggunakan bahan karbon. Karbon merupakan bahan yang memiliki kekuatan mumpuni untuk menahan beban namun juga sangat ringan. Karbon bisa lebih ringan sekitar 400 gram jika dibandingkan dengan aluminium. Kemudian selongsong suspensi tersebut dari aluminium. Selongsong harus dibuat lebih kuat daripada tabung suspensi. Hal ini karena di selongsonglah ditanamkan mekanisme kerja suspensi, sehingga bahan dari suspensi harus dibuat lebih kuat daripada tabung suspensi. Biasanya selongsong suspensi di MotoGP diwarnai dengan warna emas khas suspensi upside down. Saat ini hanya suspensi buatan WP yang tidak memakai warna khas emas ini.